sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa pertarungan politik yang sejati yang sebenarnya justru pasca Pilpres. Spekulasi-spekulasi, lalu kemudian juga opportunity yang kemudian itu membuat bargaining political position dari berbagai kekuatan itu bisa terjadi. Kontrol pemerintah, siapa yang akan men-challenge pemerintah. Dimana ketika semua sudah menjadi satu gerombolan atau satu kelompok yang tadi Mas Dimas katakan ingin guyup, ingin rukun. Depan tantangan persoalan ekonomi domestik ini luar biasa. Ya, menurunnya kelas menengah, lalu kemudian juga tanpa kita sadarin adalah jumlah masyarakat di bawah kemiskinan ya. Stabilitas politik nasional itu menjadi sangat penting gitu. Jadi nggak akan mungkin nih sebuah negara maju jika pemerintahnya, pemimpinnya tidak menemukan sebuah formula politik untuk mempersatukan seluruh kekuatan elemen nasional. Kita membutuhkan sebuah negara yang cerdas, negara yang baik, ya, negara yang jujur dan negara yang betul-betul melayani dan ingin memajukan masyarakat. Pastikan jangan ada titipan-titipan dari orang-orang di sekitar, dari orang-orang yang berkepentingan untuk menjadikan Pak Jokowi sebagai alat bargaining terhadap presiden terpilih nantinya. Kembali lagi di Chat Politik Gersospol.id. Hari ini kita sudah bersama Don atau Mas Dimas Oki Nugroho. Kita akan banyak ngebahas soal menjelang transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi menuju Presiden Prabowo. Mas Dimas ini sudah cukup sering berbicara soal transisi pemerintahan hari ini, dan menarik kalau kita lihat isu-isu seputar transisi pemerintahan hari ini yang mana kurang lebih 14 hari atau 2 minggu menjelang berakhirnya masa pemerintahan Pak Jokowi, dan banyak isu mulai dari isu kabinet hingga isu-isu politik lainnya. Kita sudah bersama Mas Dimas. Terima kasih Mas Dimas. Terima kasih Bung Ikhwanul. Terima kasih. Bang atau Bung nih? Bung ya. Bung. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Kayaknya rajin banget nih ngobrolin soal situasi politik menjelang transisi pemerintahan. Iya, ini transisi penting karena menyangkut bukan hanya keberlangsungan pemerintahan, tapi juga bagaimana negara ini harusnya lebih optimis dalam memasuki fase baru atau fase sejarah baru ya dalam kehidupan politiknya ke depan. Dan ya kita lihatlah masih ternyata transisi yang diharapkan mulus, tapi tetap saja ada tarik menariknya. Ada gejolak-gejolak dikit ya. Gejolak-gejolak. Bumbu-bumbu politiknya. Bumbu-bumbu. Nah, gimana Mas Dimas melihat hari ini kan kita sudah sama-sama tahu bahwa memang ketika Pilpres kemarin kan narasi pasangan Prabowo dan Gibran adalah narasinya melanjutkan. Apa kira-kira menurut Mas Dimas ketika narasi itu yang dibangun ketika Pilpres, ketika kampanye, itu akan beriringan atau berjalan mulus ketika proses transisi yang kurang lebih 2 minggu lah Mas? Iya. Jadi begini Bung Wanul, sebenarnya yang terjadi hari-hari ini, katakanlah sesungguhnya pasca Pilpres ya, sampai insya Allah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru tanggal 20 Oktober besok, itu sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa pertarungan politik yang sejati yang sebenarnya justru pasca Pilpres. Kenapa itu Mas? Karena memang kalau Pilpres ini kan sudah bisa diukur dengan berbagai indikator ya, misalnya survei elektabilitas, lalu kemudian juga proses kampanye yang masif, baik itu terjadi di tataran offline maupun online ya. Jadi dan bagaimana tingkat partisipasi publik itu betul-betul muncul dan sudah ada trajektorinya gitu. Sudah jelas siapa pendukung 01 waktu itu, siapa pendukung 02, siapa pendukung 03. Dan pemenangnya sudah diketahui pula ya waktu itu, dan sudah ditetapkan juga oleh KPU. Pemenangnya adalah nomor urut 2 Prabowo Gibran. Nah, yang menarik adalah kemudian pasca Pilpres. Ketika pasca Pilpres itu pertarungan politik itu seringkali justru tidak teridentifikasi sesungguhnya siapa yang bertarung dengan siapa, apa isunya dan bagaimana endgame-nya gitu. Tapi kita rasakan betul justru pasca Pilpres dan menjelang 20 Oktober ini itu banyak peristiwa politik yang sangat signifikan yang mempengaruhi konfigurasi politik nasional hari ini dan ke depan gitu. Katakanlah misalnya mulai dari
urusan pilkada, ya, menentukan calon pilkada, lalu kemudian kita tahu bahwa koalisi Kim lalu kemudian menjadi Kim Plus, tapi juga ternyata tidak selinier itu, ya, dalam Kim dan Kim Plus juga terjadi bargaining position, bahkan tarik menarik, ya, kalau nggak mau dikatakan sebuah kontradiksi politik yang terjadi. Dan kita ketahui juga akibat dari ini semua, misalnya apa yang kemudian terjadi di internal Partai Golkar, ya, antara lain, lalu peristiwa pertarungan antara di internal Kadin, ya, ini bukan domain politik tapi ini domain bisnis sebenarnya. Tapi kemudian ada unsur ekonomi politiknya di sana, sangat kental. Lalu kemudian juga seperti kita ketahui muncul situasi di mana sempat ada keputusan Mahkamah Konstitusi, kan, Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian sempat ada kontroversi RUU Pilkada yang lalu memunculkan aksi demonstrasi yang luar biasa. Lalu juga memunculkan peristiwa besar di mana sorotan juga merujuk pada problem dinasti politik, ya, yang kemudian merembet kepada keluarga presiden. Di situ ada soal Kaisang yang naik jet pribadi yang lalu kemudian disorot media. Kaisang kita ketahui posisinya bukan hanya sebagai ketua umum PSI tapi juga dia adalah putra Presiden Joko Widodo. Lalu kemudian juga ada persoalan Fufu Fafa yang itu betul-betul membetot, menarik perhatian dan emosi publik, ya, terkait dengan situasi yang terjadi. Tapi apapun itu upaya untuk membangun sebuah transisi yang mulus, ya, paling tidak dalam konteks bagaimana kabinet Prabowo Gibran nanti bisa betul-betul membangun sebuah akomodasi politik atau katakanlah dulu saya sebutkan equilibrium, ya, sebuah keseimbangan politik baru itu bisa terwujud memasuki era pemerintahan baru, sampai lalu kemudian muncul narasi akan ada pertemuan antara Prabowo dengan Megawati. Nah, ini apakah kemudian pertanyaannya PDI akan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo, dan most likely jika melihat kebutuhan untuk membangun sebuah pemerintahan yang kuat, sebuah katakanlah front nasional, maka diharapkan PDI Perjuangan akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo. Meskipun isu ikutannya adalah bagaimana persoalan oposisi ke depan, bagaimana persoalan demokrasi ke depan. Nah, ini saya pikir juga hal-hal yang menarik, ya, di masa transisi antara pasca Pilpres dan sebelum tanggal 20 Oktober. Dan itu penuh menurut saya tensi politik yang cukup menegangkan, ya, antara berbagai kekuatan politik. Nah, oke. Satu-satu nih kita bedah, Mas. Banyak banget tadi Mas Dimas mencoba meruntutkan, ya, peristiwa politik yang menurut saya kalau kita bedah satu-satu, Mas, itu akan menjadi sangat menarik. Mas Dimas sempat nge-mention soal, ya, iklim demokrasi, kemudian juga sempat nge-mention bagaimana akhirnya ada beberapa peristiwa yang justru malah merugikan Presiden Jokowi di akhir masa pemerintahannya. Saya masuk dari situ dulu, Mas. Mas Dimas mention soal Fufu Fafa, kemudian ada persoalan private jet, kemudian juga ada persoalan dinasti politik. Apakah ini mengindikasikan bahwa ya saya mengistilahkannya senjakala Jokowi yang sebenarnya tidak sesuai dengan harapan yang dia inginkan, dan itu malah justru membuat posisi Jokowi dan keluarganya itu semakin tidak relevan dan semakin tidak strategis di mata Presiden elek Pak Prabowo Subianto. Wah, ini pertanyaan apa pernyataan ini? Pertanyaan plus pernyataan. Ini berbau pernyataan ini. Jadi begini, jadi memang tantangannya adalah sebuah pemerintahan yang sudah mau berakhir, itu nature-nya itu memang sesungguhnya secara pelan-pelan kan dia akan kehilangan momentum, berganti dengan sebuah momentum politik baru di mana muncul sebuah pemerintahan yang akan akan muncul, ya, akan baru gitu. Dan ini adalah, jadi kalau era presiden yang lama yang akan berakhir dengan segera itu memang sebaiknya sudah harus menutup pemerintahannya, istilahnya udah preparation of project closing kalau kita di NGO, ya, atau katakanlah di project based organization. Jadi memang sudah bersiap-siap untuk closing, sudah bersiap-siap untuk landing, ya. Dan itu memang disadari oleh berbagai presiden-presiden di era demokrasi lainnya. Jadi ketika misalnya pasca Pak Harto itu Presiden Habibie, beliau menyadari betul kapan beliau akan memang mengakhiri masa jabatannya ketika waktu itu sidang istimewa atau sidang tahunan
MPR itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Presiden Habibie dengan jelas menyatakan tidak akan maju lagi dalam Pilpres gitu kan. Dan lalu kemudian terjadi sebuah persiapan yang memang persiapan politik yang memang dilakukan oleh segenap masyarakat politik Indonesia waktu itu. Dengan realitas bahwa memang waktu itu Presiden Habibie existing tidak akan maju lagi. Lalu kemudian yang terpilih adalah Presiden Gus Dur. Sempat ada drama waktu itu dalam pemilihannya, dan dalam posisi itu Bu Mega legowo waktu kalah ya dalam voting dengan Gus Dur, lalu kemudian menjadi wapres. Ketika pun Gus Dur berakhir masa jabatannya, waktu ada demonstrasi besar-besaran, Gus Dur juga sangat legowo menyerahkannya. Artinya dia sesungguhnya sudah mempersiapkan dirinya untuk landing untuk menyelesaikan pemerintahannya, lalu memberikan akses atau memberikan keleluasaan bagi rejim politik baru untuk menjalankan pemerintahan berikutnya. Meskipun bagi Gus Dur sendiri waktu itu tentunya masih banyak hal-hal yang tidak bisa dia terima begitu saja kan. Dan masalahnya kita ketahui juga sampai sekarang perdebatan bahwa apakah Gus Dur itu memang layak atau sah atau valid untuk diturunkan apa tidak ya. Tapi secara politik prosesnya kan bergulir terus gitu. Dan itu yang inevitable, artinya tidak bisa terhindarkan. Dan muncullah sebuah pemerintahan baru, sebuah rejim baru, pemerintahan Bu Mega waktu itu. Bu Mega menjadi presiden. Wapresnya Hamzahas. Nah, ketika Bu Mega memutuskan untuk pemilu waktu itu ya, dan memang waktu itu udah tahun 2004 itu memang sudah harus ada pemilu dan Pilpres dilaksanakan secara langsung. Muncul calon baru, ada drama juga. Presiden SBY waktu itu mencalonkan diri dan lalu kemudian menang dalam Pilpres. Ya, meskipun Bu Mega itu di awal-awal juga mungkin sulit diterima oleh Bu Mega ya, karena ini bagaimanapun SBY adalah orangnya dia. Mantan anak buah ya. Mantan anak buah, Menko Polhukamnya waktu itu atau Menko Polkamnya, dan lalu kemudian mencalonkan diri menjadi calon presiden dan lalu menang dalam Pilpres. Terjadi transisi politik yang menurut saya juga tidak perlu banyak proses yang dramatis ya. Artinya proses politik terus berjalan dan Bu Mega menjadi seorang negarawan yang memang meskipun agak sedikit dongkol bisa saja waktu itu ya. Tapi posisi Pak SBY sebagai presiden terpilih lalu kemudian dilantik dan lalu membentuk sebuah pemerintahannya secara penuh ya, secara berdaulat, artinya otoritas dan mandat konstitusi diberikan kepada SBY untuk membentuk sebuah pemerintahan, itu memang diberikan kesempatan itu kepada Pak SBY. Dan akhirnya transisinya memang menurut saya tidak banyak drama ya, dan proses politik itu berjalan secara otentik, secara genuine. Nah, lalu kemudian SBY ke Jokowi begitu juga sebenarnya. Jadi Pak SBY waktu itu meskipun popularitasnya masih sangat tinggi ya, ketika disurvei oleh berbagai lembaga survei di mata publik, dan lalu kemudian memberikan jalan kepada Pak Jokowi untuk membangun transisi politik ya, lalu kemudian membentuk pemerintahan, itu juga menurut saya juga cukup bisa dijadikan sebagai lesson learned bagi bangsa ini bahwa kita pernah punya transisi politik yang baik gitu, tanpa adanya beban-beban politik yang memang diberikan kepada pemerintahan berikutnya. Itu saya pikir juga harus kita contoh. Nah, bagaimana dengan sekarang? Saya tidak melihat bahwa saya tidak menjudge bahwa dalam hal ini pemerintahan Joko Widodo terlalu banyak memberikan titipan atau beban politik kepada presiden terpilih ya, presiden elek dalam hal ini adalah Pak Prabowo. Tapi fakta bahwa putranya Pak Jokowi juga sudah menjadi wakil presiden terpilih kan di pemerintahan Pak Prabowo. Artinya memang bahwa ada keberlanjutan satu hal, tapi yang penting di sini adalah bagaimana semangat politik yang sehat ya, dan jernih dan sekaligus juga lurus itu memberikan kesempatan kepada pemerintahan Presiden elek Prabowo untuk membentuk pemerintahannya dengan berdaulat penuh juga. Itu yang paling penting menurut saya, sekaligus juga memastikan bahwa problem-problem ya dan PR-PR yang memang harus dilanjutkan dan agenda-agenda yang memang harus diteruskan oleh pemerintahan Prabowo itu juga betul-betul bisa dipersiapkan oleh Prabowo and the team gitu. Nah, tapi bagaimana juga dengan konstelasi politik yang terjadi? Ini memang menjadi problematik karena pasca Pilpres dengan pelantikan presiden bulan Oktober itu berlangsung lama banget Bung Wanul. Dan itu membuat kemudian terjadinya manuver-manuver politik yang mungkin itu bisa saja terjadi gitu. Spekulasi-spekulasi, lalu kemudian juga opportunity yang kemudian itu membuat bargaining political position dari berbagai kekuatan itu bisa terjadi. Tapi menurut saya ini arahnya adalah antara lain bagaimana mempengaruhi presiden elek untuk
mengakomodasi berbagai kepentingan politik yang ada. Antara lain bagaimana misalnya konfigurasi kabinet itu bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik yang ada. Nah, tapi ya sejauh ini tarik menarik di situ. Tapi saya pikir orang seperti Prabowo ini kan sosok pemimpin politik yang sudah makan asam garam. Ini presiden yang unik, presiden elek yang unik, karena pernah melewati masa-masa presiden sebelumnya. Sejak zaman Bung Karno beliau sudah menghadapi kepemimpinan Bung Karno ya sebagai anak muda waktu itu, bahkan sebagai remaja, lalu kemudian menjadi seorang anak muda. Dia sudah merasakan bagaimana kepemimpinan Bung Karno, lalu kemudian dia merasakan zaman Pak Harto, ya kan, bahkan terlibat banyak di situ ya, manis getirnya. Ya, lalu kemudian di masa Presiden Habibie, Gus Dur, Bu Mega, SBY, dan kemudian Jokowi. Jadi saya pikir ini Pak Prabowo ini punya visi kenegarawanan yang ingin melihat Indonesia ini di era pemerintahannya nanti itu lebih guyup, lebih bersatu. Oke, ngomongin soal guyup Mas. Tadi Mas Dimas di awal nge-mention soal demokrasi. Ini nggak apa-apa ya, kita agak lompat-lompat dikit diskusinya, karena memang sebenarnya kalau kita coba ramu Mas isunya, memang semuanya itu punya tarik-menarik isu satu dengan yang lainnya. Mas Dimas mention soal guyup dan demokrasi. Ini ada satu peristiwa yang mungkin ditunggu oleh banyak orang Mas. Adalah pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo Subianto, yang mana sebenarnya statement dari banyak elit politik Gerindra maupun elit PDI yang mengatakan bahwa ya ini tinggal tunggu waktu, tinggal dicari momentum yang tepat, tinggal dicari tempat yang cocok. Nah, apakah dengan potensi ya kita bilang ya ini pasti akan bertemu, cuman kita tunggu waktu. Apakah pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo mengindikasikan bahwa PDI akan bergabung ke dalam komposisi pemerintahan yang dimana di situ udah full, di situ udah bisa dikatakan tidak ada lagi tempat untuk oposisi seandainya PDI akan bergabung. Nah, apakah ini sebagai salah satu bentuk ancaman yang berkaitan soal ini masa depan demokrasi kita gimana? Siapa yang akan mengkontrol pemerintah? Siapa yang akan men-challenge pemerintah? Dimana ketika semua sudah menjadi satu gerombolan atau satu kelompok yang tadi Mas Dimas katakan ingin guyup, ingin rukun. Jadi ada dua hal sih yang pertanyaan Bung Wanul tadi. Pertama adalah persoalan bahwa ada kebutuhan untuk membentuk sebuah koalisi besar ya, yang memang mendukung bagaimana agenda-agenda negara yang kemudian itu dijalankan oleh pemerintahan Prabowo nantinya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi saya melihat bahwa ada sebuah faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya dulu ya. Faktor eksternalnya adalah geopolitik dan geoekonomi. Yaitu yang memang membuat posisi Indonesia besok sesungguhnya itu nggak bisa main-main. Karena posisi kita betul-betul strategik, berada di perlintasan berbagai kepentingan ya, antara berbagai kekuatan politik besar yang ada di dunia ini, dan kemudian punya kepentingan besar di seputaran Asia Tenggara dan seputaran Nusantara, Kepulauan Nusantara ini yang bernama Indonesia. Lalu kemudian juga ada sebuah kebutuhan, bukan sebuah kebutuhan, tapi sebuah kesempatan besar di mana ketika berbagai daerah atau negara lain ya berkecamuk konflik, dan Indonesia itu sesungguhnya memiliki potensi market yang besar. Dan lalu ada juga di sini sumber daya alam yang cukup besar dan sumber daya manusia yang juga cukup potensial. Itu melihat Indonesia ini sebagai kemungkinan tujuan investasi ya dari berbagai kepentingan ekonomi politik global ya. Dan ini artinya Indonesia harus bisa mengambil kesempatan besar ini. Itu faktor eksternal. Dan faktor internal adalah bagaimana misalnya hari ini, dan ini menjadi catatan kita semua, bahwa hari-hari ini dan ke depan tantangan persoalan ekonomi domestik ini luar biasa. Ya, menurunnya kelas menengah, lalu kemudian juga tanpa kita sadarin adalah jumlah masyarakat di bawah kemiskinan ya. Ini juga semakin diperluas, ancaman PHK, lalu kemudian situasi-situasi ekonomi domestik yang menurut saya bisa jadi tidak menguntungkan. Bukan hanya pemerintah tapi juga seluruh masyarakat yang akan merasakan. Itu juga harus disikapi dengan sebuah upaya bersama secara kolaboratif berbagai kekuatan yang ada. Lalu kemudian juga stabilitas politik nasional itu menjadi sangat penting gitu. Jadi nggak akan mungkin nih sebuah negara maju jika pemerintahnya, pemimpinnya tidak menemukan sebuah formula politik untuk mempersatukan seluruh kekuatan elemen nasional.
Jadi memang ada satu hal, ini kebutuhan dan kepentingan nasional, seluruh kekuatan politik kita bisa berkolaborasi secara kondusif lalu melahirkan yang disebut dengan stabilitas politik gitu. Itu satu hal. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang ini, maka kebutuhan untuk bisa merangkul PDI Perjuangan sebagai sebuah kekuatan politik besar itu sesuatu yang menjadi mandatory, menjadi sangat krusial bagi pemerintahan Prabowo gitu. Dan kita melihat cukup amazed ya, karena sinyal ini pun tidak ditolak oleh PDI Perjuangan. Dari statementnya pimpinan-pimpinan di PDI Perjuangan itu menyiratkan sebuah sinyal positif untuk mereka bergabung gitu ya. Dan ini satu hal menurut saya yang menjadi hal yang menguntungkan bagi Pak Prabowo. Kita nggak bisa membayangkan misalnya kekuatan politik sebesar PDI Perjuangan berada di oposisi misalnya. Bung Wanul bisa membayangkan tuh, itu akan cukup berat bagi pemerintahan Prabowo ke depan ya. Itu artinya ini sebuah kolaborasi yang menurut saya sangat bijaksana nih gitu. Dan ini penting bagi kita untuk melihat bahwa ya namanya Pancasila itu kan sesungguhnya demokrasi tanpa hikmat kebijaksanaan ini akan menghasilkan kesejahteraan bahkan keadilan sosial gitu. Jadi ini menurut saya bagus satu hal. Dan pertanyaan kemudian adalah bagaimana persoalan demokrasi, ini persoalan lain gitu, yang terkait sebenarnya paralel. Nah, saya melihat bahwa demokrasi ini kan menyangkut bagaimana kritisisme publik ya, dan bagaimana ada balance of power ya, terkait praktek pemerintahan atau praktek jalannya kekuasaan. Nah, saya tidak melihat ada ancaman di sana sebenarnya secara jangka pendek dan jangka menengah. Itu dulu fair enough. Kenapa? Karena gini, kalau kita mengingat bahwa bagaimana dulu Prabowo sebagai rival dari Jokowi di 2019 ya kan, yang di 2014 ke 2019 kan Gerindra atau Prabowo yang kalah waktu Pilpres 2014 oleh Jokowi kan mengambil posisi oposisi. Tapi di 2019 Prabowo diminta untuk bergabung di pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan. Lalu apa yang terjadi? Meskipun Prabowo sudah bergabung sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahannya Jokowi di periode kedua, tapi sesungguhnya tidak mengurangi kritisisme publik dan adanya balance atau dinamika politik yang seimbang antara jalannya pemerintahan dan kelompok-kelompok kritis yang mencoba untuk mengkoreksi jalannya pemerintahan gitu. Jadi saya pikir itu tetap akan berlangsung dari berbagai kelompok, bukan hanya masyarakat sipil, tapi juga partai-partai politik juga sangat dinamis waktu itu untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Kita ketahui memang waktu itu masih ada Partai Keadilan Sejahtera ya dalam beberapa output atau kebijakan yang menentukan, contoh waktu kasus Undang-Undang Cipta Kerja gitu misalnya, PKS menyatakan menolak gitu. Termasuk Undang-Undang Revisi KPK. Revisi KPK gitu. Nah, itu sebuah dinamika yang kelembagaan politik yang harus kita lihat bahwa itu berjalan yang disebut namanya check and balance. Tapi kalau kita lihat sebagai output, sekalipun waktu itu PKS ikut bergabung juga gitu kan, itu kan tetap aja jalannya agenda-agenda pemerintahan tetap berjalan gitu. Nah, sekarang yang justru menjadi lebih penting adalah bagi pemerintahan Prabowo ke depan memastikan bahwa pemerintahannya yang dijalankan oleh para menteri-menteri terkait ini, kementerian lembaga, itu berjalan sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan bersama dan secara transparan itu menunjukkan kinerjanya dengan baik dan transparansi pemerintahannya gitu. Apa sih kemudian yang membuat sesuatu itu menjadi krusial untuk diawasi jalan oleh publik ya, baik itu secara kelembagaan legislatif ataupun oleh masyarakat banyak gitu. Itu kan misalnya persoalan-persoalan yang menyangkut korupsi gitu. Kalau menyangkut korupsi, saya pikir jika publik berteriak itu pasti akan disikapi langsung oleh aparat penegak hukum gitu. Itu kan sesuatu yang tidak bisa ditutupi gitu. Dan saya yakin lah Presiden Prabowo ini, bayangin, Anda bisa bayangkan orang ini sudah ada dalam lanskap perpolitikan nasionalis bahkan sejak era zamannya Bung Karno, Pak Harto, dan lalu kemudian beliau ini menjadi calon pemimpin nasional itu sebagai cawapresnya Bu Mega tahun 2009, lalu kemudian menjadi capres 2014, 2019, dan sekarang ketika terpilih menjadi presiden, saya nggak yakin tuh Pak Prabowo tidak ingin membangun sebuah legacy dan ingin melihat bangsa dan negara yang dia cintai ini untuk berjalan secara benar gitu loh. Pertama, ukuran benar apa tidaknya kan adalah bagaimana integritas dari aparat bernegaranya. Dan saya yakin orang seperti Prabowo akan sangat disiplin dan akan betul-betul bersungguh-sungguh untuk mengawasi jalannya pemerintahan sehingga tidak terjadi korupsi dilakukan oleh aparat bernegara misalnya.
Itu satu hal, dan itu kan diawasi oleh publik juga. Bahkan kalau untuk kasus Indonesia dengan kepemimpinan sepopuler Pak Prabowo, saya pikir bukan hanya domestic politics atau public domestic saja yang mengawasi. Bahkan global audience juga akan mencoba untuk melihat, menilai gitu ya, mengawasi bagaimana jalannya pemerintahan era Prabowo Subianto gitu. Lalu selain korupsi misalnya juga ada hal-hal yang terkait dengan misalnya kesejahteraan masyarakat gitu kan, angka kemiskinan, lalu bagaimana pertumbuhan ekonomi, lalu kemudian inflasi, lalu kemudian bagaimana jalannya pemerintahan dan stabilitas politik. Saya pikir ukuran-ukuran itu sangat jelas ya, yang mana yang lalu kemudian betul-betul bisa dirasakan impactnya oleh masyarakat, dampaknya oleh masyarakat, baik itu positif maupun negatif, saya pikir itu akan direspon langsung oleh publik. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bagaimana kebutuhan Prabowo untuk membangun sebuah koalisi yang besar, itu dalam kaitannya dengan kelembagaan politik antara relasi di pemerintahan ya, antara di eksekutif maupun di legislatif. Dan satu hal lagi, di legislatif pun ini menarik ketika ada, saya lupa tuh salah satu pimpinannya PD Perjuangan yang menyatakan sekalipun mereka bergabung dengan pemerintahan tidak menutup kritisisme mereka ya kan sebagai wakil rakyat terhadap jalannya pemerintahan di Senayan. Dan saya pikir juga pastinya semangat itu juga dirasakan oleh para partai-partai politik yang lain ya. Tapi menurut saya ini PD Perjuangan ini juga satu hal yang nggak bisa kita abaikan begitu saja, dan juga Partai Golkar ya. Partai Golkar ini juga memiliki kader-kader yang cukup punya pandangan-pandangan teknokratik tersendiri gitu, yang mereka itu juga akan bisa punya suara-suara alternatif di sana dan punya keberanian juga jika memang ternyata sesuatu itu berjalan tidak benar gitu. Saya tidak mengkhawatirkan itu. Nah, justru menjadi PR kita bersama adalah Bung Wanul, bagaimana memastikan masyarakat sipil kita ini itu tetap kuat gitu ya. Baik itu dari intelektual publik, akademisi, mahasiswa, aktivis, lalu kemudian organisasi masyarakat, itu betul-betul tetap memiliki pattern, idealisme dan prinsip yang betul-betul bisa memastikan demokrasi kita berjalan secara sehat dan berkualitas gitu. Dan saya juga berharap misalnya partai politik ini juga jangan hanya pragmatis, hanya ingin merapat ke Prabowo untuk berharap mendapatkan sesuatu gitu. Privilege atau kepentingan-kepentingan politik mereka, baik yang benar maupun yang tidak benar, itu bisa terproteksi ya dengan kedekatan mereka dengan Presiden Prabowo nantinya misalnya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Dan kita lihat bagaimana partai politik yang mampu punya basis dan platform ideologi yang benar, lalu kemudian proses rekrutmen dan kaderisasinya benar, itu tentunya memiliki pride dan perilaku politiknya tersendiri yang betul-betul bisa kredibel gitu loh. Ya, ini yang penting menurut saya ke depan untuk dibangun. Tadi Mas Dimas mention soal masyarakat sipil sebagai salah satu pilar demokrasi kan gitu. Nah, saya tertarik Mas, ada satu peristiwa yang ya belum lama lah, belum 1 bulan ini, yang mana ini terjadi di era transisi Mas, yang mana ada masyarakat sipil buka ruang diskusi, ternyata ada represi, yaitu kelompok ya baik ya sampai sekarang belum bisa diidentifikasi sebenarnya dari pihak kepolisian siapa. Cuman kan ini sebagai salah satu ya kita teman-teman hari ini misalnya menangkap bahwa apakah ini sebagai sinyal ketika nanti pemerintahan Pak Prabowo, ya saya meyakini Pak Prabowo itu berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo punya otoritas politik lebih mapan Mas. Dia presiden elek dan dia juga ketua partai, dan ini nggak dimiliki oleh Pak Jokowi ketika awal memimpin Indonesia. Artinya beliau mampu mengorkestra Senayan melalui kader-kadernya yang sudah ditempatkan di Senayan, yang mana tanggal 1 kemarin misalnya wakil ketua DPR RI yang juga ketua harian Gerindra, kemudian juga 2 hari berselang ketua MPR adalah sekretaris jenderal Partai Gerindra. Nah, ini artinya kan memang secara lembaga negara mungkin Pak Prabowo sebagai presiden. Kemudian kan kalau kita tarik keluar mungkin secara kepartaian, artinya Pak Prabowo bisa punya otoritas untuk menugaskan kader-kadernya misalnya yang di Senayan, yang di mana untuk bisa ya setidaknya memuluskanlah jalannya pemerintahan. Apakah potensi hal serupa bisa terjadi dengan otoritas politik Pak Prabowo yang sangat dominan Mas? Ke depannya. Ya memang yang apa yang terjadi kemarin
ketika ada acara diskusi lalu ada kelompok yang Represi lah. yang melakukan represi, itu memang sebenarnya agak aneh sih. Maksudnya tujuan politik itu tidak cukup tidak cukup relevan dalam konteks siapa sih pelakunya, siapa yang berkepentingan gitu ya. Kalau kita melihat secara jernih gitu. Tapi acara itu kan memang dilaksanakan oleh orang-orang yang selama ini cukup kritis ya dengan pemerintahan hari ini ya. Gitu. Nah, orang bisa saja kemudian mendebak atau suuzon, berburuk sangka, yang menyerang adalah justru orang-orang yang sekarang itu merasa defensif dan mencoba, atau kekuatan-kekuatan defensif yang mencoba untuk tidak menginginkan situasi seperti itu gitu. Tapi itu menurut saya terlalu prematur gitu, dan kita sampai sekarang juga kepolisian menyatakan sudah menangkapi pelakunya, tapi tidak pernah menjelaskan kepada publik siapa otak juga. Paling tidak motifnya lah, apa sih sebenarnya, dan itu mereka ini juga belum diperlihatkan ke publik juga anyway. Tapi apapun itu, ancaman-ancaman seperti itu bisa saja ada, Bung Wanul, dan itu juga terjadi bahkan di era demokrasi sekalipun itu terjadi gitu loh. Dulu di era reformasi, di eranya Habibie, di eranya Gus Dur, di eranya Mega, di eranya SBY, itu juga banyak terjadi pertarungan horizontal gitu. Jadi yang sekarang kita butuhkan hari ini, based on atau berdasarkan wisdom atau hikmat kebijaksanaan yang kita punya, dan yang kita harapkan ini Pak Prabowo punya wisdom juga, dan berbagai elit politik yang hari ini nantinya akan memimpin negeri ini itu juga punya wisdom yang sama, adalah bahwa kita membutuhkan sebuah negara yang cerdas, negara yang baik, ya, negara yang jujur, dan negara yang betul-betul melayani dan ingin memajukan masyarakat gitu. Jadi bukan sebuah negara yang represif, bukan negara yang memanipulasi atau menipu rakyatnya, bukan negara yang bertindak sewenang-wenang dan hanya menguntungkan sekelompok atau oligarki tertentu, tapi melupakan kepentingan rakyat banyak gitu kan. Dan jadi bukan lagi negara yang kemudian membuat banyak atau meninggalkan banyak problem kepada negara dan bangsa ini gitu. Nah, saya pikir itu akan betul-betul, ini optimisme saya gitu, atau katakanlah baik sangka saya terhadap kepemimpinan Prabowo ke depan. Meskipun sebenarnya tidak fair juga dalam situasi hari-hari ini, di mana ketika memulai pemerintahannya besok ini, itu justru di beberapa bulan terakhir ini kan itu Prabowo Subianto justru dibebankan dengan berbagai isu-isu yang akan membuat dia pemerintahan ini yang harapannya tadi ingin berkelanjutan dan bekerja secara cepat, ya, itu kemudian harus digandoli dengan berbagai isu-isu yang juga agak memberatkan, menjadi beban tersendiri juga bagi sebuah pemerintahan baru. Padahal pemerintahan baru itu, Bung Wanul, itu membutuhkan optimisme publik yang tinggi gitu loh. Ini kita bicara fair enough aja, ketika misalnya contoh tadi saya sampaikan, bahkan ketika Gus Dur pun dijatuhkan, Bu Mega menjadi presiden, itu Presiden Gus Dur waktu itu juga tidak banyak memberikan hal-hal yang mungkin memberatkan dari Presiden Mega waktu itu. Meskipun tetap aja ada kedongkolan-kedongkolan, ada curhat-curhatan gitu ya. Bahkan waktu terjadi perlawanan di basis-basis pendukung Gus Dur bisa menertibkannya gitu loh. Artinya memang ini bukan persoalan bagaimana haus kekuasaan, bagaimana ingin terus ekspansi politik ya, mempertahankan kepentingan atau menjaga kepentingan, tapi membuat bangsa ini itu benar-benar dalam situasi transisi yang memang berjalan baik ke depannya. Nah, begitu juga dengan SBY atau Mega ke SBY dan SBY ke Jokowi. Kan tidak ada peristiwa-peristiwa politik yang kemudian membebani pemerintahan baru. Kenapa? Karena pemerintahan baru itu sejatinya itu membutuhkan sebuah optimisme publik yang tinggi gitu. Jadi sekalipun waktu itu SBY popularitasnya tinggi gitu kan, dia memberikan jalan kepada presiden yang baru ya, karena dia punya hak konstitusi, diberikan mandat oleh undang-undang dan diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpin sebuah pemerintahan baru, di mana optimisme publik, optimisme rakyat itu harus betul-betul terjuantahkan, termanifestasikan dalam sebuah kemunculan pemerintahan baru ini. Nah, saya berharap sebenarnya Pak Prabowo ini juga memiliki situasi yang sama. Jadi semua kekuatan politik yang ada hari ini itu berikanlah jalan kepada seorang Prabowo Subianto untuk menjalankan pemerintahannya ya, untuk membentuk sebuah formasi politik yang memang dia inginkan, yang ideal menurut dia sebagai presiden terpilih dan nanti yang akan dilantik insya Allah, itu untuk membentuk sebuah pemerintahan yang benar gitu. Sehingga lalu kemudian dari situlah dia membangun sebuah komunikasi politik yang juga baik dengan kekuatan politik yang lain, sehingga itu kepentingan negara menjadi berjalan baik tanpa mengorbankan tadi itu kekhawatiran kita terkait dengan kontradiksi-kontradiksi atau pertarungan politik yang mungkin terjadi
lalu kemudian kemungkinan terjadinya respon-respon kekuasaan yang membuat kemudian kecurigaan atau kekhawatiran bahwa akan demokrasi akan terbonsai dan seterusnya. Jadi ini penting untuk membangun sebuah optimisme bersama. Oke. Menurut Mas Dimas, Mas Dimas ngelihat kira-kira nih Mas, seperti apalah ya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan memposisikan dirinya dalam melihat demokrasi. Oke, di sini ada kelompok civil society, ada media, kemudian juga ada teman-teman mahasiswa sebagai pilar demokrasi. Ya, mereka lah tinggal harapannya lah. Kita let's say ketika partai politik semua bergabung menjadi satu barisan yang sama, artinya kan harapan Rocky Gerung nggak masuk ya? Iya, masyarakat sipil. Masyarakat sipil menjadi satu front bersama kan gitu. Kira-kira apa sih Mas yang Mas Dimas lihat seorang Prabowo akan memposisikan dirinya melihat kelompok yang hari ini mencoba menjaga demokrasi, ya ini juga mencoba menjaga demokrasi gitu Mas. Ya. Yang menarik adalah begini, kalau kita melihat dari karakter ya, ini sosioantropologis dari seorang Prabowo Subianto, maka sosok ini kan sebenarnya dia menghabiskan mungkin masa remajanya itu dalam sebuah tradisi berpolitik masyarakat Barat ya, karena waktu itu kan beliau kan diaspora kan. Diaspora yang ikut sama ayahnya waktu itu Profesor Sumitro ke berbagai negara di luar negeri, yang mana negara yang banyak dia datangin itu juga kultur demokrasinya juga tinggi gitu. Dan this guy ya, Pak Prabowo ini orang yang menurut saya sebagai political scholar ya, sebagai political observer itu melihat bahwa sosok ini secara tingkat edukasinya baik ya, lalu kemudian pernah punya pengalaman di berbagai situasi ya kan, khususnya di negara-negara yang punya iklim demokrasi dan tradisi demokrasi yang cukup baik. Artinya beliau itu sesungguhnya cukup moderat dalam melihat perbedaan-perbedaan atau aspirasi gitu. Tapi yang juga harus kita lihat sosok Prabowo Subianto yang pernah juga berkiprah berkarir di institusi militer ya. Dia sebagai seorang jenderal dari institusi militer yang menurut saya justru istilahnya itu crème de la crème, yang terbaik di antara yang terbaik yang ada dalam Kopassus, pasukan komando. Ya. Yang mana basisnya adalah kedisiplinan, basisnya adalah kinerja, basisnya adalah operasi, ya kan, militer, dan targetnya adalah orientasinya adalah achievement dari target-target yang memang diinginkan gitu. Jadi ini menarik. Jadi secara kepribadian, mungkin secara intelektualitas, secara karakter, sosok seperti Prabowo Subianto ini adalah sangat terbuka ya. Tapi di saat yang sama ketika dalam bekerja ya, beliau sangat mementingkan hal yang sifatnya namanya profesionalisme, integritas, disiplin, karena latar belakang teamwork ya. Karena latar belakang tadi. Karena yang dikejar kan output. Dan saya pikir orang-orang yang bekerja berdasarkan output ini kan selama ini kalau dalam militer itu kan memang ada tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan arahan komandan atau arahan atasan. Nah kalau sekarang Pak Prabowo kan atasannya adalah rakyat, ya kan, konstitusi, ya kan, dia harus bertanggung jawab bagaimana jalannya pemerintahan itu betul-betul bisa berdampak sesuai dengan yang dia janjikan, sesuai dengan sumpah jabatannya sebagai presiden terpilih nantinya atau sebagai presiden yang dilantik gitu. Jadi ini penting harus kita lihat juga bagaimana dia nanti meletakkan dirinya satu sisi sebagai seorang warga negara yang lalu seorang individu yang memang terbiasa dengan tradisi-tradisi berbeda pendapat, tapi at the same time dia sebagai seorang yang memiliki background aparat pemerintah, aparat negara, lalu kemudian menjadi pemimpin partai politik apalagi itu juga sesuatu yang menurut saya juga cukup kolaboratif. Satu sisi sebagai ketua umum partai di era demokrasi lagi-lagi kan, dia harus menggunakan mekanisme demokratis, tapi at the same time dia juga membutuhkan yang namanya kalau dalam political science namanya political order, tertib politik, tatanan politik ya kan. Dan bukan kebetulan juga di internal Gerindra belum pernah ada munas pemilihan ketua umum baru gitu yang dilakukan secara demokratis. Tapi itu poinnya adalah bagaimana Pak Prabowo ini juga mementingkan adanya political order untuk mencapai tujuan besar. Nah ini penting untuk pemerintahan besok, baik itu dari kalangan partai politik, birokrasi, legislatif, ya eksekutif, ya kan, itu untuk memastikan bahwa mereka harus tahu bahwa mereka ini bekerja dengan presiden yang memang berorientasi pada kedisiplinan dan teamwork gitu. Meskipun juga kita pernah merasakan
presiden berlatar belakang militer seperti Susilo Bambang Yudhoyono gitu. Nah, SBY ini juga menariknya adalah bagaimana SBY di era pemerintahannya dulu mengelola pemerintahannya secara solid dalam konteks situasi demokrasi waktu itu kita yang masih sangat cukup ekstrim ya, gitu. Jadi polarisasinya juga cukup ekstrim. Hari ini menurut saya, kalau saya bisa katakan, Bung Wanul, tantangan dari Pak Prabowo untuk mengelola politik kita hari ini dalam konteks formal politics ya, bagaimana pertemuan dia dengan Bu Mega ini atau dengan PD Perjuangan ini itu menghasilkan suatu output politik yang produktif untuk negara ini gitu. Tapi at the same time, bagaimana, nah ini PR-nya Prabowo and the gang nih, atau katakanlah pemerintahan Prabowo ke depan, bagaimana suara-suara alternatif, suara-suara kritis di masyarakat sipil yang tujuannya sebenarnya bukan bermaksud untuk buruk, jelek atau ingin menjatuhkan siapapun, tapi sesungguhnya untuk memberikan masukan yang kritik yang sifatnya produktif gitu ya. Yang sifatnya itu adalah sebagai masukan bagi jalannya pemerintahan, itu tidak ditutup sedemikian rupa ya. Mungkin Prabowo-nya tidak, tapi mungkin orang-orang sekitar Prabowo ada yang overacting gitu, ingin cari muka misalnya, wah harus begini begono. Nah, ini yang harus kita cegah juga gitu. Dan saya pikir sekali meskipun nanti PDI bergabung, orang seperti lagi-lagi ini Megawati Soekarno Putri pasti dia akan tetap berpegang teguh pada komitmen demokrasi gitu. Konstitusi gitu. Dan saya pikir kita masih punya banyak orang seperti itulah. Ada Surya Paloh di Nasdem, lalu ada Yusuf Kalla gitu. Kita masih punya orang-orang senior gitu ya di negara ini yang memang mencoba untuk menjaga negara ini. Satu sisi memang harus guyup, ya kan? Bagaimana kelembagaan politik itu yang sempat babak belur di setahun terakhir ini, ada konstitusi dilabrak, ada upaya untuk melakukan intervensi proses politik di partai-partai politik tertentu untuk orientasi kekuasaan, ya kan? Lalu kemudian ada tujuan-tujuan untuk menekan atau membergen kepentingan politik mereka terhadap kekuatan politik lain. Itu kemudian bisa diselaraskan di era pemerintahan Prabowo nanti. Jadi satu sisi kebutuhan untuk memperkuat, membangun political order, tatanan politik di pemerintahan, baik pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Tapi at the same time, bagaimana membangun sebuah ruang yang semakin sehat, semakin produktif untuk demokrasi bisa tumbuh dan partisipasi masyarakat sipil bisa tumbuh dengan baik, itu juga bisa diberikan ruang yang produktif. Oke, kita pindah nih Mas sedikit. Ini tadi udah ngomongin soal demokrasi, artinya ini yang gak kalah penting sebenarnya kawan-kawan adalah publik juga bertanya-tanya Mas, selain pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo adalah soal kabinet. Ini bahkan ada beberapa kawan-kawan media juga sempat nge-spill gitu kan, susunan nama kabinet. Kemudian juga Pak Prabowo melalui beberapa elit di Partai Gerindra juga menyatakan bahwa ya Prabowo akan membentuk pemerintahan second kabinet atau kabinet profesional. Kemudian ini peristiwa berkaitan soal kabinet ya Mas. Kemudian juga sebelum pelantikan DPR periode terbaru ada perubahan soal undang-undang kementerian yang mana Presiden diberikan mandat untuk menentukan berapapun jumlah kementerian dan badan yang akan dibutuhkan oleh pemerintahannya. Apakah Mas Dimas melihat proses ini atau ya kabinet ke depan lah akan benar-benar diisi oleh orang-orang yang diinginkan oleh Prabowo? Kalau kita lihat kan artinya banyak partai politik nih yang hari ini berada pada barisannya Pak Prabowo kan gitu. Apakah dengan banyaknya kabinet nanti, banyaknya kementerian nanti, itu sebagai upaya Pak Prabowo untuk mengakomodir misalnya kepentingan-kepentingan partai politik, atau Pak Prabowo punya otoritas sendiri dalam menentukan siapa yang akan membantu dia di kabinet? Saya pikir yang kedua ya. Jadi yang kedua, kita bicara mungkin pada level teknisnya adalah persentase dari kedua hal tadi. Jadi yang dikedepankan adalah tentunya otoritas presiden pastinya. Lagi-lagi ini terkait dengan mandat yang diberikan kepada dia untuk memimpin pemerintahan dan memimpin negara. Itu dia punya mandat rakyat dan sekaligus mandat konstitusi. Jadi Prabowo nanti tentunya akan memilih orang-orang yang terbaik yang dia percaya untuk menggawangi pemerintahannya di kementerian lembaga. Bahkan saya membayangkan Pak Prabowo juga akan very detail untuk menscrutinize dan sekaligus memastikan bahwa pada level eselon 1 ya di tiap-tiap kementerian lembaga itu bisa menjalankan pemerintahan dengan baik sekaligus melakukan koordinasi yang solid dengan pemerintah daerah gitu. Dan saya melihat bahwa tadi yang Bung Wanul sampaikan, Pak
Prabowo ini punya tim ya yang juga cukup kuat untuk memastikan program-program presiden itu berjalan efektif. Karena apa tadi? Karena beliau ini punya skema-skema politik atau instrumen-instrumen politik yang lebih cukup fleksibel dibanding Pak Jokowi dulu misalnya. Karena tadi itu dia ketum partai, lalu kemudian beliau juga pastinya punya instrumen-instrumen politik yang mencoba secara baik itu formal maupun informal politics memastikan tadi output agenda-agenda pemerintahnya berjalan sesuai dengan diharapkan dan berdampak ya kepada masyarakat banyak. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, tentunya akan diberikan juga persentase untuk partai-partai politik atau mitra koalisi khususnya atau bahkan bukan hanya partai politik Bung Wanul tapi juga organisasi-organisasi sosial yang kemudian menjadi kekuatan politik yang signifikan. Contoh misalnya tadi itu perwakilan NU kah, perwakilan Muhammadiyah kah gitu. Atau juga perwakilan daerah ya. Saya membayangkan mungkin Pak Prabowo ini akan mencoba mengambil referensi era Pak Harto dalam membangun kelembagaan politik yang berwibawa di pemerintahannya. Jadi bagaimana peran-peran kelembagaan, kementerian yang seharusnya memang harus berperan dengan baik itu diperkuat gitu. Lalu kemudian tentunya orang-orang yang dipilih juga orang-orang yang punya kredibilitas ya, jangan orang yang punya punya problem ya secara background, secara catatan buruk ya yang kemudian itu bisa berpotensi justru lagi-lagi membuat publik menjadi tidak optimis terkait jalannya pemerintahan. Nah ini makanya dilemanya Pak Prabowo ini ketika memasuki tanggal 20 Oktober ini adalah lagi-lagi bagaimana dia harus menghadapi situasi di mana publik itu banyak mencibir beberapa hal ya yang justru sekarang attach dalam pemerintahannya gitu. Ini kan kita bicara end game, bagaimana merekonsiliasi situasi yang terjadi misalnya dalam konteks Fafa misalnya yang itu adalah Gibran yang diduga itu adalah Gibran yang sekarang menjadi wapres terpilih. Tapi oke lah ini kita put aside. Tapi bagaimana Pak Prabowo kemudian menjadi fokus misalnya nanti terjadi deal politik dengan PD Perjuangan lalu kemudian menggandeng membangun sebuah tim kabinet yang baik. Ini menarik gitu karena di pendukung koalisinya Pak Prabowo yang sebelumnya sebelum ada PDI, sebelum ada Nasdem, sebelum ada PKB, itu kan yang kuat juga kita ketahui ada Partai Golkar, ya, lalu kemudian ada Gerindra secara komposisi ya, Gerindra, lalu kemudian PAN, udah baru Demokrat gitu kan. Nah ini juga menarik gitu ketika udah muncul nih gajah-gajah besar yang kemudian bergabung. Tadi PKB. Ada Nasdem, PKB, PKS, kita nggak tahu yang mungkin jadi bergabung juga, lalu kemudian PD Perjuangan. Nah, ini yang menarik menurut saya adalah bagaimana partai-partai koalisi lama ini kemudian melihat situasi yang berkembang. Apakah mereka juga punya bargaining position terhadap Prabowo untuk kemudian mencoba untuk menawar atau menolak atau resisten atau bagaimana? Saya melihat itu tidak lagi ya. Jadi kalau misalnya dulu ketumnya Golkar masih Erlangga Hartarto mungkin bargaining position bisa saja terjadi ya. Tapi sekarang dengan segala hormat dengan ketum yang sekarang Bang Bahlil ini tentu bargaining position terhadap Prabowo menjadi agak sedikit berbeda gitu. Jadi Partai Golkar sekarang dalam posisi yang menurut saya juga cukup berhati-hati dalam membangun relasi dengan Pak Prabowo ya gitu. Karena juga kita tidak pernah melihat ada kedekatan politik yang sifatnya historical gitu antara Pak Prabowo itu dengan Pak Bahlil karena kan selama ini ketika zaman Pilpres ini kan Pak Prabowo dengan Pak Erlangga terus nih jalan bareng gitu loh. Karena Pak Erlangga sebagai ketua umum partai gitu. Tapi apapun itu, memang Golkar ke depan menurut saya itu juga harus beradaptasi dengan situasi politik yang berkembang. Karena Partai Golkar ini kan seperti Bung Wanul paham lah, Bung Wanul kan juga pakar politik. Jadi Golkar itu kan bagaimanapun adalah partai yang memang harus mendekat dan berada di bawah pemerintahan. Iya, kalau istilah saya membuka pintu gerbang istana, Mas. Iya, gerbang istana. Karena dia itu memang partai teknokratik gitu. Anda bisa lihat kan bagaimana kader mereka di parlemen maupun di eksekutif. Dan ini dibutuhkan oleh Pak Prabowo juga. Tapi at the same time posisi Golkar ini juga, ini kita bicara internal politik di dalam pendukung koalisi ya, Kim maupun Kim Plus. Ya itu kemudian jangan sampai juga harus tahu diri juga posisinya. Kenapa? Karena hari ini partai penguasanya kan Gerindra gitu. Meskipun bukan partai pemenang. Meskipun bukan partai pemenang, tapi presidennya dari Gerindra gitu. Jadi
hari ini Golkar juga harus bisa memposisikan diri bahwa sekalipun dia nomor 2, di atasnya memang masih ada PD Perjuangan, tapi Anda bisa bayangkan kalau partai pemenang Pilpres bertemu dengan partai pemenang Pileg, maka kan ini dua menjadi aktor utama di pemerintahan 5 tahun ke depan. Jadi dalam hal ini Golkar juga harus bisa memposisikan diri. Artinya saya tidak melihat bahwa partai-partai pendukung lamanya Prabowo Gibran waktu Pilpres kemarin akan punya bargaining position yang cukup besar. Itu apalagi ketika PDI masuk, lalu kemudian PKB juga ada. Anda bisa bayangkan, lalu kemudian Nasdem juga ada. Gitu. Ini kan sebuah komposisi kekuatan politik besar gitu. Akhirnya secara komposisi bergennya semua sama akhirnya. Bergennya sama gitu di mata Prabowo. Dan apalagi kalau misalnya memang, nah ini yang menarik skemanya. Apakah kalau memang Pak Prabowo tetap menginginkan tetap ada demokrasi di kelembagaan politik, dalam hal ini di legislatif, maka yang menarik apakah nanti justru dari partai-partai ini yang akan diminta untuk jadi menterinya proksi. Bukan kader, gitu. Kalau proksi maka akan lebih menarik lagi, lebih cair lagi, gitu. Jadi partai-partai tetap di posisinya di parlemen bisa lebih independen terhadap eksekutif, gitu. Ada 2 pertanyaan terakhir, Mas. Ini presiden ke-7 dan presiden ke-8. Bagaimana Mas Dimas melihat senjakala Pak Jokowi di 2 minggu terakhir menuju berakhirnya? Pak Jokowi atau yang Mulyono? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Tetap karena presidennya adalah Jokowi. Joko Widodo. Nah, kira-kira apa Mas Dimas lah sebagai seorang scholar politik, apa yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden ya untuk menunjukkan sikapnya sebagai atau pribadinya sebagai seorang negarawan? Apa yang harus dia lakukan? Begini, saya atau siapapun yang mungkin merasa mengenal Pak Jokowi, this guy is very honest ya. Beliau ini orang sederhana, jujur apa adanya gitu. Memang kita ketahui bahwa Pak Jokowi ini sekalipun tidak punya background politisi, dia bukan aktivis di zaman mahasiswanya, dia bukan organisatoris ya. Beliau ini adalah seorang pengusaha, lalu kemudian bergabung dalam organisasi HIPMI ya di Kota Solo waktu itu. Dan bahkan juga bukan pimpinan HIPMI waktu itu, tapi lalu kemudian dipercaya menjadi calon wali kota dari PDI Perjuangan dan terpilih menjadi wali kota 2 periode, lalu kemudian sukses memimpin Solo, lalu kemudian berhasil menjadi terpilih dan kemudian memimpin Jakarta, sebagai gubernur, lalu kemudian berhasil ya merebut hati rakyat dan mendapatkan dukungan dari partai besar waktu itu PDI Perjuangan menjadi calon presiden dan menang ya dalam Pilpres 2019. Dan kurang lebih menurut saya selama 5 tahun beliau memimpin di periode pertamanya 2014-2019, sesungguhnya Jokowi itu menjalankan mandat rakyat yang cukup luar biasa loh. Dengan skala beliau yang tidak punya background politik yang mewah. Dan bukan ketua umum partai. Iya, bukan ketua umum partai. Lalu kemudian juga kalau dibilang kader PDI ya kita debatable ya. Middle lah Mas. Iya, kan dia bukan seorang kader aktivis PDI Perjuangan yang berkiprah dari bawah gitu loh. Kan enggak juga gitu. Dia maju menjadi wali kota atau calon wali kota itu karena diusung oleh PDI Perjuangan, dianggap tokoh ini punya potensi ya gitu sebagai pengusaha di Solo waktu itu. Dan saya melihat bahwa Joko Widodo ini sudah menjalankan tugasnya luar biasa. Bagaimana memastikan transisi politik antara SBY yang saat itu popularitasnya masih tinggi loh. Lalu kemudian dia menjadi presiden, diawali dengan banyak cobaan yang berat ya. Bung Manul mungkin masih ingat tuh 411, 212 gitu. Lalu kemudian banyak peristiwa-peristiwa politik lain ya, yang kemudian menyedot berbagai resistensi publik yang luar biasa. Aksi-aksi demonstrasi, lalu pertarungan politik elit. Tapi dia berhasil menjalankan di 5 tahun pertamanya waktu itu. Nah, dan kita ingat juga betapa banyak tokoh-tokoh masyarakat sipil, tokoh-tokoh rakyat dari yang non partai itu kemudian masuk dalam pemerintahan. Jadi Mas Manul juga bisa bayangin tuh ada orang seperti Susi Pujiastuti, orang seperti Andrinov, Caniago, lalu siapa lagi? Banyak deh, Teten Mas Duki, ya kan? Bukan orang partai tapi masuk ke dalam pemerintahan, lalu kemudian terlibat dalam proses pemerintahan. Juga ada ingat misalnya Triawan Munaf gitu. Ini orang-orang yang tidak punya background elit, bukan background oligarki gitu. Masuk ke dalam pemerintahan di 5 tahun pertama eranya Pak Jokowi. Dan kita merasakan kehadiran representasi rakyat lah di situ yang otentik. Nah, pertanyaan lalu kemudian terjadi periode keduanya di 2019 menuju 2024.
yang tidak bisa kita pungkiri, di situ sudah mulai muncul bukan hanya representasi partai politik saja, tapi lebih banyak representasi pengusaha. Gitu. Nah, ini yang kita harus lihat bahwa terjadi pergeseran politik yang cukup signifikan gitu. Dan kalau kita perhatikan juga bagaimana program-program Pak Jokowi yang di 5 tahun pertama ada perbedaannya Bung Wanul di periode keduanya, yaitu kalau periode kedua kan orientasinya lebih pada industri besar, ya hilirisasi. Artinya tidak hanya padat karya tapi padat modal gitu. Dan kalau padat karyanya bisa debatable ya. Impactnya hilirisasi tambang itu impactnya apakah sebanyak apa gitu. Bisa jadi mungkin 1.000 umat, tapi yang kita butuhkan 1 juta umat nih, bahkan berjuta-juta umat impactnya. Dan terbukti sekarang penurunan kelas menengah itu juga sesungguhnya bisa dilihat dari bagaimana model ekonomi yang dijalankan selama mungkin 5 tahun terakhir ini ternyata belum tentu bisa menjawab persoalan-persoalan yang terjadi hari ini kan gitu. Bagaimana lapangan kerja semakin sulit, lalu kemudian juga kelas menengah turun, itu kan berarti model ekonominya tidak semudah seperti yang diomongin atau yang kemudian disampaikan atau dikatakan kepada publik. Nah, tapi ini pentingnya adalah kemudian bagaimana kita melihat bagaimana Pak Jokowi itu sebaiknya mengakhiri pemerintahannya juga dengan elegan, ya, punya kredibilitas dan tentunya memiliki marwah politik yang juga cukup tinggi. Penting bagi saya atau bagi kita semua yang sempat dulu mungkin melihat bagaimana Pak Jokowi ini adalah presentasi perjuangan rakyat biasa menjadi pemimpin tertinggi di Republik ini. Artinya bukannya tidak mungkin rakyat memimpin gitu loh. Rakyat biasa menjadi seorang presiden di Republik ini bukan tidak mungkin. Kan gitu kan narasinya, Jokowi adalah kita dulu kan. Ada success story. Ada success story-nya, dan itu kemudian bagaimana ini diakhiri juga dengan baik gitu. Karena ini kan menyangkut bagaimana bagaimana para pemimpin-pemimpin kita ini, para kekuatan politik ini jangan terjebak lagi pada narasi yang buruk dalam setiap kekuasaan berakhir. Kita melihat Pak SBY itu sebenarnya banyak juga baiknya gitu. Orang banyak kritiknya, tapi sesungguhnya Pak SBY bisa mengakhiri pemerintahnya dengan cukup baik, soft landing gitu. Dan itu juga seharusnya dilakukan juga oleh Pak Jokowi. Artinya yang kita harapkan bahwa sudahlah Pak Jokowi gitu kan, niat Anda untuk membantu pemerintahan berikutnya, dalam hal ini adalah Presiden terpilih Prabowo, untuk membentuk pemerintahan dengan baik, itu udah benar, transisi yang mulus. Pastikan jangan ada titipan-titipan dari orang-orang di sekitar, dari orang-orang yang berkepentingan untuk menjadikan Pak Jokowi sebagai alat bargaining terhadap Presiden terpilih nantinya. Gitu. Yang justru membebankan Prabowo. Yang justru membebani Pak Jokowi sendiri dan membebani Prabowo juga. Gitu. Dan itu kasihan gitu, artinya bukan hanya Pak Jokowi, bukan hanya the family, tapi juga bangsa ini saya pikir. Udah, kita jangan lagi terjebak dalam spiral kekerasan politik ya, yang justru membuat bangsa ini terlihat bodoh, ya, terlihat tidak cerdas dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Dan saya melihat bahwa antara Prabowo sendiri dengan Jokowi tidak ada masalah, ya. Dan saya melihat bagaimana seorang Prabowo juga mengetahui bagaimana kontribusi Pak Jokowi ya terhadap kemenangan Pak Prabowo itu juga cukup besar gitu. Karena memang kita ketahui endorsementnya Pak Jokowi tidak bisa dirahasiakan lagi kan, 2024 Pilpres kemarin itu ke Prabowo gitu. Bukan karena semata-mata ada Gibran di sana, tapi memang secara rasional politik juga, secara survei, secara kedekatan, secara keberlanjutan politik itu cukup make sense Pak Prabowo Joko Widodo memberikan endorsementnya kepada Prabowo Subianto. Jadi yang penting adalah ini ada yang menarik Mas Wanul, kata-kata Pak Harto sebenarnya terhadap siapapun pemimpin Republik ini harus mawas diri, iling lan waspodo. Jadi penting juga Pak Jokowi untuk memastikan dirinya mawas diri, ya kan. Pastikan bahwa beliau menyelesaikan pemerintahnya dengan baik, karena seorang pemimpin yang baik adalah bukan hanya pemimpin yang bisa memastikan tercapainya atau terwujudnya agenda-agendanya, tapi memastikan bahwa dia berakhir dengan baik. Ya kan, dan mempersiapkan kepemimpinan berikutnya dengan baik juga. Terakhir Mas, kira-kira gimana Mas Dimas melihat 5 tahun ke depan corak pemerintahan dan kepemimpinan Prabowo? Ini semakin akhir semakin serius pertanyaannya. Biasanya kan kalau semakin akhir semakin santai. Karena ini berkaitan soal, ya ini kan menjadi pertanyaan publik juga Mas. Ada beberapa publik yang mungkin khawatir, mungkin melihat historical Prabowo. Ada beberapa kelompok masyarakat yang sebenarnya yang sangat optimis. Ya, Mas Dimas melihatnya pengalaman gimana? Sesuai dengan pengalaman juga ya. Berdasarkan pengalaman Mas Dimas dan pembacaan Mas Dimas ke depan gimana? Ya, saya kebetulan cukup
beruntung karena di awal pemerintahan Pak Jokowi diajak bergabung waktu itu di kantor staf presidenan. Meskipun ya saya tidak lama gitu ya, tapi kemudian lalu saya juga ada penugasan-penugasan lain. Tapi saya melihat memang bagaimanapun harus disadari kekuasaan itu begitu menggoda, Bung Wanul. Sehingga memang dibutuhkan check and balance. Dan kita harus mempercayai yang namanya konstitusi dan kelembagaan politik ialah yang kita butuhkan untuk memastikan bahwa negara itu berjalan dengan baik. Tapi ternyata tidak cukup. Dibutuhkan integritas dan kedisiplinan diri. Bukan hanya bagi pemimpin, tapi juga bagi seluruh aparat penyelenggara negara, baik legislatif, eksekutif, dan judikatif, sekaligus juga seluruh rakyat, bahkan warga negara. Karena begini, Bung Wanul, apapun yang mau kita jalankan negara ini, mau itu model resosialisme atau gotong royong, Pancasila, Orde Baru, otoritarianisme, neoliberalisme, demokrasi, apapun itu, Bung Wanul, dijalankan oleh sebuah negara, jika kemudian tidak dibarengi, dipastikan adanya sumber daya manusia setiap warga negaranya itu baik, maka tidak akan match, tidak akan bertemu di tengah. Yang terjadi adalah nanti ekspansi asimetrik relasi kekuasaannya antara negara dengan masyarakat. Akibatnya negara itu terlalu powerful. Apalagi kalau negaranya sudah disusupi dengan oligarki. Rakyat yang tidak punya apa-apa, yang powerless dan tidak punya privilege, ya kan, dan tidak punya kekuatan sosial ekonomi yang baik, bahkan lebih fundamental lagi tidak punya kapasitas sumber daya manusia dan human capital yang baik, itu akan semakin tertindas. Sehingga yang harus dicegah itu dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini, beliau sebagai negarawan, beliau sebagai Sabta Marga, itu memastikan bahwa yang harus dimenangkan dulu adalah bagaimana mengangkat sumber daya manusia ini dari seluruh warga negara, anak bangsa. Bukan hanya anak mantu, tapi anak bangsa. Ya, itu harus betul-betul bisa ditingkatkan kualitasnya, sumber daya manusianya, sehingga mereka punya harapan. Mereka nggak melihat di panggung politik pemerintahan ini yang diisi cuma politik dinasti doang, baik di eksekutif, di legislatif, semuanya. Bayangin itu kan, kalau negara atau rakyat nggak punya harapan, itu Anda bisa bayangin bagaimana mereka bisa bergerak secara otentik, nggak punya ownership. Jadi kalau negara bilang kita harus bekerja, kita harus wujudkan pertumbuhan 8%. Rakyatnya nggak merasa punya ownership. Yang punya negara ini kalian kok, bukan kita. Kita nggak dapat privilege apapun, kita nggak dapat insentif apapun. Mau sekolah aja susah, gitu. Misalnya mau ke rumah sakit aja ngurus BPJS aja susah, gitu. Dan seterusnya. Jadi yang penting adalah negara harus membantu masyarakatnya ini, anak-anak bangsa, anak-anak mudanya ini untuk punya sumber daya manusia yang baik, sehingga mereka bisa paham bahwa negaranya mau ke arah sana. Oke, kami main di sini. Contoh, ketika misalnya pemerintahan hari ini Jokowi punya legacy namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Let's say nanti akan diteruskan atau disempurnakan lagi oleh pemerintahan Prabowo untuk misalnya untuk perizinan berusaha, kemudahan perizinan berusaha, lalu kepastian untuk membangun sebuah UMKM yang lebih baik. Nah, ini kan juga harus dipastikan bagaimana UMKM ini atau katakanlah individu-individu yang berusaha ini itu punya pengetahuan dan kapasitas kan. Kalau enggak, mereka juga meskipun sudah dibuat regulasinya, meskipun sudah dibuat infrastrukturnya, kalau mereka tidak merasa punya dan tidak tahu menjalankan kesempatan yang diberikan kepada mereka, akhirnya mereka cuma jadi penonton doang, Bung Wanul. Ini yang terjadi mirip kayak Dendels dulu. Jalan Dendels dibangun, infrastruktur dibangun, kaum Bumi Putra hanya bisa nonton. Gitu. Ini harus dicegah. Gitu. Model pembangunan yang sebelumnya bangun infrastruktur tapi sumber daya manusianya tidak dibangunkan, tidak diangkat sedemikian rupa, itu hanya kemudian akan membuat warga negara kita ini, anak-anak bangsa kita itu menjadi penonton. Nah, legasinya Pak Prabowo yang kita harapkan nanti agar kemudian beliau fokus, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya ini untuk Indonesia Raya itu adalah memperkuat sumber daya manusia kita. Jadi 5 tahun ke depan, saya pikir apalagi Pak Prabowo kan punya program namanya makan sehat gratis, makan sehat bergizi gratis. Ini kan kaitannya juga dengan sumber daya manusia. Dan saya pernah dengar tuh narasi bagaimana Pak Prabowo berpikir bahwa gimana anak-anak bangsa kita bisa berpikir pintar kalau mereka sarapan aja nggak dapat yang sehat gitu loh. Lalu kemudian makannya yang benar gitu, nutrisinya bagus gitu. Nah, oke, itu that's good. Tapi sekarang bagaimana akses mereka untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik? Menurut saya harus ada reformasi besar-besaran di sektor pendidikan. Baik itu pendidikan dasar, ya kan, lalu kemudian pendidikan menengah, lalu pendidikan tinggi. Dan itu betul-betul harus dalam 5 tahun ini seserius seperti Jokowi membangun IKN deh. Ya kan, Pak Prabowo harus betul seserius itu dalam membangun sumber daya manusia anak bangsa kita sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri dan berdaulat terhadap negaranya. Terima kasih. Mas Dimas. Terakhir mungkin penutup dari saya bahwa ya pesannya adalah hari ini tidak boleh
ada elit yang menganggap dirinya adalah negara adalah saya. Mantap. Untuk bisa menjamin keberlangsungan kita bernegara dan berbangsa. Terima kasih Mas Dimas kesempatannya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Salam. Mantap.